Oke, baik. Selamat siang. Untuk mata kuliah saya pada hari ini, kita akan membahas tentang kondisi genetik langka yang sangat destruktif, yaitu Crypt disease, atau biasa disingkat KD. Sebelum kita lanjut, mungkin ada yang udah pernah dengar atau tahu apa itu Crypt disease? Saya tahu, Pak. Oke, Delila, silakan. Jadi, sepsis atau HD itu adalah penyakit penyimpanan lisosom yang termasuk dalam kelompok leukodystrophy, yang juga dia itu diturunkan secara autosom resesif. Ya, tepat sekali. Jadi Crypt disease atau KD itu adalah penyakit penyimpanan lisosom yang termasuk dalam kelompok leukodystrophy dan diturunkan secara autosom resesif. Jadi kondisi ini disebabkan oleh gen GALC yang mengakibatkan defisiensi enzim galaktoserebrosidase. Jadi untuk pasien yang menderita penyakit ini umumnya akan menunjukkan gangguan pada sistem saraf pusat maupun perifer. Secara klinis penyakit ini dibagi menjadi 4 tipe, yaitu infantile awal, infantile akhir, juvenile, dan dewasa. Oke, baik. Untuk melanjutkan diskusi kita pada hari ini, saya akan memberikan tugas kepada kalian. Kalian akan membentuk satu kelompok yang berisikan 4 orang untuk membahas tentang Crypt disease ini. Guys, kelompoknya kalau kita berempat aja gimana? Boleh tuh, ya kita berempat aja guys. Oke, jadi kita mau ngerjainnya gimana? Karena di sini masih ada matkul lain. Gimana kalau misalkan kita kerjain dulu yang kita bisa di sini bareng-bareng. Kalau misalkan nggak ada yang nggak bisa, baru masing-masing di rumah masing-masing. Habis itu kita saling kontribusi aja di grup masing bareng-bareng. Boleh sih kalau gitu bagi sekali ya. Baik, terima kasih Bapak telah memberikan kesempatan untuk kita presentasi. Apa itu Crypt disease dari kelompok 3? Nah, penyebab Crypt disease disebabkan oleh mutasi gen GALC. Gen GALC adalah gen yang mengkode enzim galaktosil ceramidase. Enzim ini berfungsi untuk memecah lemak, terutama galaktolipid, khususnya galaktosil ceramida dan psikosin. Galaktosil ceramida adalah komponen utama milin, selubung pelindung yang mengelilingi serabut saraf dan penting untuk transmisi sinyal saraf yang cepat. Psikosin adalah galaktolipid yang dapat menjadi beracun, toksik, jika tidak dipecah dengan baik. Sistem saraf manusia terdiri dari miliaran neuron yang mengirimkan sinyal ke seluruh tubuh. Setiap neuron memiliki badan sel, dendrit, dan akson. Akson bertanggung jawab akan mengirimkan sinyal ke neuron lain atau sel target. Sistem saraf mengendalikan gerakan, sensasi, dan pikiran. Milin adalah lapisan lemak yang melindungi serabut saraf akson. Lapisan milin berfungsi untuk mengisolasi serabut saraf. Isolasi ini memungkinkan sinyal listrik bergerak cepat dan efisien sepanjang saraf. Enzim GALC diperlukan untuk pembentukan dan pemeliharaan milin yang sehat. Tanpa GALC yang cukup, milin tidak dapat dibentuk dengan baik. Kekurangan GALC menyebabkan kerusakan pada syaraf karena milin tidak dapat dipertahankan. Defisiensi enzim GALC menyebabkan kerusakan milin pada sistem saraf. Kerusakan milin mengganggu transmisi sinyal saraf yang efektif. Gangguan ini dapat menyebabkan berbagai masalah saraf yang serius. Kemampuan tubuh untuk berfungsi dengan baik menjadi terpengaruh. Gerakan, sensasi, kognisi, dan fungsi tubuh lainnya dapat terpengaruh oleh gangguan saraf ini. Serangkaian masalah muncul tanpa enzim galaktoserebrosidase, lemak akan menumpuk di sistem saraf 5. Penumpukan ini merusak sel milin, yaitu pelindung saraf 6. Jadi, pasien mengalami gangguan pada sistem saraf pusat dan perifer 7. Proses bermula dari masalah genetik di awal, mutasi gen pada gen GALC.
Gen GALC bertugas mengkode enzim penting yang disebut galaktosereprosidase. Mutasi ini menyebabkan adanya kerusakan pada enzim GALC. Enzim yang rusak atau kurang berfungsi ini gagal menjalankan tugas utamanya, yaitu memecah lemak tertentu di sistem saraf. Kegagalan ini menyebabkan terjadinya penumpukan zat lemak toksin, terutama di dalam selumbung saraf. Lemak yang menumpuk, khususnya psikosin, bersifat merusak bagi sel-sel saraf. Penumpukan lemak toksin tersebut memicu kematian sel pembentuk mielin. Mielin sendiri adalah lapisan pelindung yang menyelubungi serabut saraf. Memastikan transmisi sinyal yang cepat, kematian sel-sel pembentuk mielin ini akhirnya menyebabkan kerusakan bertahap saraf. Karena pelindungnya hilang atau rusak, komunikasi antar saraf terganggu secara progresif yang berujung pada manifestasi klinis dari penyakit Krabbe. Jadi untuk pola penurunannya seperti yang telah dikatakan secara genetik melalui mutasi gen GALC. Setiap makhluk hidup, dari pohon, manusia, dan hewan adalah mahakarya Tuhan yang kompleks. Namun di balik kerumitan yang terlihat, terdapat satu hal mendasar yang menyatukan semuanya, yaitu cetak biru kehidupan yang luar biasa. Cetak biru ini tersimpan di dalam setiap sel, yaitu DNA atau asam deoksiribonukleat. Bayangkan DNA sebagai sebuah buku instruksi raksasa yang mencakup semua informasi untuk membangun, menjalankan, dan mereplikasi suatu organisme. DNA adalah molekul berpilin atau helix ganda yang menyimpan kode genetik dalam urutan unit-unit kimianya. Urutan kode inilah yang menentukan segalanya, mulai dari warna mata, kulit, warna rambut, dan lain-lain. DNA tidak dibiarkan berkeliaran secara acak. Ia menjalani proses pengemasan yang sangat terorganisir. Benang DNA yang panjang ini akan melilit protein khusus yang disebut histon, membentuk struktur padat yang kemudian berlipat-lipat dan menggulung. Proses penggulungan dan pemadatan inilah yang menghasilkan kromosom. Saat sel bersiap untuk membelah, pemadatan ini mencapai puncaknya dan menghasilkan struktur tebal berbentuk X. Pada manusia, terdapat 46 kromosom yang terbagi menjadi 23 pasang, di mana satu set berasal dari ayah dan satu set berasal dari ibu. Dan penyakit Krabbe disease adalah penyakit yang diturunkan secara genetik melalui mutasi gen GALC. Gen ini terletak di kromosom 14 dan mutasi gen ini bersifat autosomal resesif. Sehingga dapat dihasilkan probabilitas anak adalah 1. Ayah karier dan ibu normal akan menghasilkan 50% anak karier dan 50% anak normal. Kedua, ayah mengalami Krabbe dan ibu normal akan menghasilkan 100% anak menjadi karier, dan ayah normal dan ibu normal akan menghasilkan 100% anak menjadi normal, dan ayah normal dan ibu karier akan menghasilkan 50% anak karier dan 50% anak normal. Sedangkan ayah normal dan ibu mengalami Krabbe akan menghasilkan 100% anak menjadi karier, dan ayah Krabbe dan ibu Krabbe akan 100% anak menghidap penyakit Krabbe. Itu adalah probabilitas anak yang mungkin saja diturunkan. Jadi pada bagian ini saya akan membahas gejala klinis dari penyakit Krabbe disease. Umumnya terjadi menjadi dua bentuk utama, yaitu pertama ada bentuk infantil yang merupakan onset ini dan paling sering terjadi. Bentuk ini biasanya muncul pada usia 3 hingga 6 bulan. Gejala yang muncul antara lain seperti iritabilitas atau mudah rewel, kejang, serta hipotonia atau kelemahan otot. Bayi juga menunjukkan penurunan respons terhadap rangsangan, yang dapat berkembang menjadi kehilangan penglihatan dan pendengaran. Selain itu juga terdapat kesulitan seperti kenelan, kekakuan otot, serta keterlambatan perkembangan motorik, seperti kesulitan duduk atau merangkak. Proses degenerasi neurologis pada bentuk infantil berlangsung sangat cepat, sehingga seringkali menyebabkan kematian sebelum usia 1 tahun. Yang kedua, bentuk onset lambat, yang dapat muncul pada masa kanak-kanak, sekitar usia 1 hingga 10 tahun, hingga dewasa muda. Pada bentuk ini, gejala berkembang lebih perlahan. Penderita biasanya mengalami kelemahan otot progresif, gangguan penglihatan seperti atrofi optik, penurunan kemampuan kognitif, kesulitan berjalan, serta kejang yang muncul secara tidak teratur. Meskipun progresinya lebih lambat dibandingkan bentuk infantil, kondisi ini tetap menyebabkan kemunduran secara bertahap. Namun, harapan hidup pada bentuk onset lambat jauh lebih panjang dan dapat mencapai beberapa saat. Jadi untuk diagnosisnya itu pertama ada deteksi dini, lalu ada tes enzim GALC, lalu ada tes psikosin dan analisis gen GALC. Nah, selanjutnya ada MRI otak, selanjutnya ada studi konduksi
saraf, dan juga yang terakhir CFS. Jadi untuk pengobatannya, yang pertama transplantasi sel punca, yang kedua terapi suportif, yang ketiga terapi eksperimental.